Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Zuma? Iya, kabar baik, Bu Indri. Selamat pagi ya, Bu Indri. Cerah Selamat sekali pagi. hari ini. Semangatnya terpancar nih, auranya terlihat sekali. Ya, Bu Indri. Terima kasih, Ibu. Ya, Iya, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini, Bu Indri? Alhamdulillah saya baik, Ibu. Walaupun ada sedikit kegalauan yang ada di dalam diri saya, ada kekurang kepercayaan diri yang saya alami, Ibu. Karena sebentar lagi kan akan ada kegiatan pendampingan dan sepertinya Ya. Mm-mm. saya masih agak eh, kurang apa ya menguasai, Bu. Saya kurang menguasai atau bingung dengan yang dimaksud dengan pertanyaan berbobot, Ibu. Saya ini masih sering terjebak dengan pertanyaan tertutup. Jadi saya sering masih mengatakan eh, ya yang jawabannya hanya ya dan tidak. Jadi saya itu masih masih bingung itu, Ibu. Mohon pencerahannya dari Ibu Zuma. Oke, baiklah ya. Sangat menarik ya. Pagi-pagi kita mau Mm-mm. membahas kegalauan Bu Indri ya. Bu Indri Iya, galau karena akan segera melakukan pendampingan individu dan masih iya, ada masalah dengan kompetensi melontarkan pertanyaan berbobot ya. Begitu ya, Bu Indri ya. iya, iya Iya. betul, Ibu. Kemudian ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Iya. apa nih yang mau Bu Indri capai dari percakapan kita hari ini? Apa yang menjadi tujuan? Eh, iya, yang jelas saya ingin apa ya mendapat pencerahan dari Ibu untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi saya ingin ya mendapat apa ya, ya tadi pencerahan, Ibu. Saya juga bingung ini bagaimana membuat ya tadi pertanyaan berbobot yang nanti saya harapkan ketika saya sudah berbicara dengan Ibu, sudah ngobrol dengan Ibu, itu kemudian saya nanti bisa bisa mencerahkan diri untuk bisa membuat pertanyaan berbobot atau pertanyaan terbuka. Begitu, Iya, Ibu. baiklah. Iya, kalau menurut Bu Indri sendiri ya, yang menurut Bu Indri itu pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang seperti apa, Bu Indri? Pertanyaan berbobot menurut saya ya pertanyaan yang eh, membutuhkan jawaban yang bisa bisa apa luas begitu, Bu. Jadi pada intinya, pada poinnya, sehingga apa yang disebut dengan apa pertanyaan berbobot itu mampu membuat kita menjadi lebih paham dengan apa yang menjadi tujuan kita. Gitu, Ibu. Iya, eh, memberdayakan koci begitu ya, Bu Indri ya. Iya, Iya, betul, betul. iya betul. Kemudian Bu Indri, terhadap Oke. apa yang Bu Indri ingin capai, jika Bu Indri memposisikan diri saat ini, jika saya boleh apa ya kita skalakan ya Bu Indri dari angka 1 sampai 10, Bu Indri merasa di angka berapa sekarang? Saat ini saya masih berada di angka 5, Ibu. Wow, 5. Kenapa begitu Bu Indri? Ya, karena saya ini belum belum mampu apa ya? Saya merasa saya tuh belum mampu untuk membuat sebuah pertanyaan berbobot yang itu sangat dibutuhkan oleh eh, TGP saya, Ibu. Baik-baik. Kemudian dari angka 5 nih Bu Indri, berapa angka yang ingin Bu Hmm, Indri capai? ya untuk standarnya sih menurut saya ya angka 9, Ibu. 9 ya. Iya, luar biasa. 9 Iya. berarti harus semakin semangat dong ya. Iya Bu Indri, untuk mencapai angka Iya, 9, iya, iya, Ibu. iya, untuk mencapai angka 9, langkah-langkah apa yang Bu Indri terapkan untuk mencapai angka 9 itu nantinya dalam pendampingan bersama CGP? Yang saya lakukan jelas saya harus belajar. Belajar itu bisa dari teman sejawat, bisa belajar dari Ya. media. Saya harus melihat contoh video yang ada di YouTube. Jadi bagaimana eh, coaching yang baik dengan pertanyaan berbobot yang tidak terjebak dengan pertanyaan tertutup itu yang bagaimana ini saya memang harus harus berlatih dan harus terus belajar, Ibu. Baiklah, eh,
langkah-langkah yang Bu Indri akan lakukan itu diantaranya dengan rekan sejawat, kemudian ngobrol ya, diskusi begitu ya Bu Indri, dengan Iya betul melihat di Bu. YouTube, kemudian Mm-mm. berlatih secara terus-menerus ya Bu Indri. Ya Iya. luar biasa sekali Bu Indri. Kemudian yang pertama ingin Bu Indri lakukan dari ketiga langkah itu, apa ini Bu Indri? Ya, pertama saya akan melihat video dulu. Pertama Mm-mm. melihat, kemudian saya mencatat apa yang bisa saya pelajari dari video tersebut. Ya, setelah itu saya baru berlatih. Baiklah, ya. Eh, Bu Indri, apa yang sudah disampaikan Bu Indri itu sangat luar biasa, Bu Indri. Ya, Terima kemudian kasih kapan Ibu. ini? Ya, kapan ini Bu Indri akan melakukan langkah-langkah tersebut? Secepatnya Ibu, karena besok Senin itu kan sudah apa namanya? Sudah mulai pendampingan. Berarti ya Pak tidak setelah ini Bu, saya mungkin langsung bukan mungkin, saya setelah ini Ya, langsung jangan saya. mungkin. Iya, iya, Harus iya yakin Ibu. ya, Bu Indri Pak ya. yakin ya. Setelah ini saya langsung mencari di YouTube Ibu. Berarti segera setelah pertemuan kita Segera. selesai, ya Bu Indri Iya, langsung mencari referensi video di YouTube ya tentang iya, bagaimana mengolah pertanyaan agar tidak kembali ke tertutup begitu ya iya, Bu Indri iya. ya. Ya Bu Indri, Sip. kemudian Bu Indri, untuk langkah yang Bu Indri ambil, adakah orang yang diajak untuk berkolaborasi atau ada pihak-pihak lain yang ingin Bu Indri ajak kerjasama begitu Bu dalam melakukan langkah yang Bu Indri terapkan tadi? Ya, eh, pertama saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya. Eh, Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sesama PP. Karena di situ kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kemudian yang pasti kita bisa apa itu Bu, mengamati, kemudian apa ya, menduplikasi, kemudian apa itu Bu, lupa Bu saya Bu. Adopsi, mungkin mengadopsi Heeh. ya Bu Indri ya. Iya, iya, saya bisa mengadopsi, nah itu Bu, pokoknya. Iya. Oh ya, luar Oke. biasa Bu Indri ya. Ternyata ini Bu Indri waktu kita itu sangat terbatas ini Bu Indri ya. Eh, Oke. ya sebelum kita akhiri, eh, boleh Bu Indri menyimpulkan apa pembelajaran yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya Bu. Eh, saya setelah bertemu dengan Ibu ini, saya akan melakukan eh, pembelajaran untuk diri saya sendiri, yaitu saya akan mulai mencari YouTube yang berkaitan dengan teknik coaching Mhm. dengan pertanyaan berbobot yang merupakan pertanyaan terbuka. Setelah itu saya akan belajar memahami, mencatat. Setelah itu berlatih dengan eh, teman-teman yang ada di lingkungan saya, baik itu teman sejawat maupun teman-teman PP. Dan yang pasti saya akan membuat daftar pertanyaan agar nanti ketika saya menghadapi CGP, saya ini sudah percaya diri. Begitu Ibu. Baiklah. Kemudian apa ini perasaan Bu Indri sekarang? Tadinya kan galau ya, bingung. Bagaimana setelah Iya, kita bertemu hari ini? lega. Lega ya Bu Syukur ya? Alhamdulillah saya Oh bertemu dengan iya, Ibu dan saya ya. berharap semoga semoga ketika saya nanti bertemu dengan CGP, saya pun juga merasakan eh, kepercayaan diri saya yang utuh gitu. Iya, pasti ya. Bu Indri Gitu pasti Ibu. lebih Iya. semangat. Kemudian Bu Indri nanti Mm-mm. bisa untuk lebih meningkatkan performa dan menghindari pertanyaan yang bersifat tertutup begitu ya Bu Indri ya. Oke Bu Iya. Indri, luar Iya biasa Ibu. sekali. Saya tunggu progresnya, kemajuannya setelah Bu Indri melakukan pendampingan. Saya tidak sabar ini untuk bertemu Bu Indri kembali ya Bu Indri ya. Besok kita Iya, iya jadwalkan Ibu. ya. Iya, bisa kita Iya, terima jadwalkan kasih lagi Ibu. selanjutnya. Mohon Ya, Bu ya Indri. terus mohon bimbingan dan arahan Ibu karena dengan ngobrol dengan Ibu tuh rasanya sudah lega gitu. Iya, sama-sama Bu Indri. Kita Iya, sama-sama belajar ya iya, Bu Indri. Saya akhiri iya. dulu ya Bu Iya. Indri ya. Tetap semangat.
Terima kasih Ibu. mendampingi Terima GGP-nya kasih. dan mendampingi melakukan aktivitas-aktivitas Bu Indri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Halo, apa kabar Bu Viana? Ya, Bu Indri punya waktu atau tidak? Untuk Bu Viana pasti ada. Gimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Tetapi ini Eh, saya sedikit galau. galau lagi. Iya, Eh, Kenapa galau? ada sedikit ini, Bu. Ada sedikit kejadian yang akan saya ceritakan Mm-mm, sama Bu Indri. Kalau Bu Indri mm-mm. ada waktu, kalau Bu Indri tidak sedang sibuk, tidak ada pekerjaan, saya minta untuk sedikit bercerita, Bu. Oke, berarti tujuan kita hari ini bertemu apa itu? Eh, ini Bu, saya mau bercerita dulu kalau Mm-mm, mm-mm, saya itu merasa bingung, saya mm-mm, belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi mm-mm, tujuan saya saat ini mm-mm, menemui Ibu mm-mm, itu supaya saya bisa mencari solusi mm-mm, dari apa yang saya rasakan, yaitu saya belum maksimal, saya belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. mm-mm. Nah, Bagaimana Bu kalau menurut Ibu ya Bu? tapi eh, Ibu sudah paham ya pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Kalau sepemahaman saya, pembelajaran berdiferensiasi itu intinya ya kita berpihak pada murid. Mm, Kita memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Hanya mm, seperti mm, itu, mm. Bu. Ya. Eh, Kebutuhan mereka itu yang bagaimana Ibu? Kalau setahu saya ya, Bu, eh, Mm-mm, kita itu bisa menentukan apa yang mereka butuhkan. Misalnya mm-mm, ada anak yang audio, ada yang visual, seperti itu. Saya itu tahu, Bu, kalau mm, pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga mm-mm, bagiannya, ada konten, produk, sama proses. Tetapi mm. selama ini yang saya terapkan hanya kontennya saja, Bu. Kontennya Saya saja. baru memfasilitasi mereka Mm, ya yang namanya pembelajaran mm, berdiferensi di sini yang saya bedakan itu baru yang konten dulu, Bu. mm, Sedangkan yang proses dengan produk itu mm, belum maksimal, belum saya mm, laksanakan. Jadi di sini, Bu, bingungnya saya itu di sini apa yang harus saya mm, lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut. mm. Nah, Ibu, sebelum kita lanjutkan apa obrolan kita, saya ingin tahu dulu apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, Ibu. Ukuran keberhasilan saya akan merasa berhasil kalau saya bisa memfasilitasi anak-anak saya dengan pembelajaran berdiferensiasi dari tiga bagiannya itu, Bu. Mm, Kalau hanya mm, satu atau dua, saya belum puas, Bu. Belum puas ya. Jadi Iya, harus tiga-tiga itu bisa dilakukan. Kalau boleh iya, saya tahu, Ibu ini mengajar jenjang apa ya? saya SD, Bu. SD, mengajar kelas Iya, berapa? kelas 6. Oh, kelas tinggi ya. Iya, Istilahnya kelas tinggi begitu ya. iya Kan ada betul. kelas rendah, kelas tinggi begitu gitu, betul nggak? Iya, Ya. iya betul. Ya. Nah, sekarang skala awal eh, apa ya obrolan kita hari ini, menurut Ibu ketercapaian solusi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini berapa? Kalau saya nilai diri saya sendiri ini, Bu, dari level 1 sampai 10, saya baru di level 5, Bu. Saya masih kurang sekali. Apa yang sudah saya pelajari dengan apa yang sudah saya terapkan itu ternyata masih jauh, Bu. Nah, terus ini target pencapaiannya di level berapa? Targetnya Kalau kalau saya, tadi kan skala awal 5. Nah, targetnya ya, sekarang ada berapa? eh, berapa ya, Bu? Berapa ya? Saya tidak yakin dengan diri saya. Bisa 8 sajalah, Bu.
8 ya. 8 saja. Oke, Ya. 8 saja. Oke, terus untuk mencapai level tersebut, sampai level 8, tadi kan targetnya 5. Kemudian Ibu setelah ini akan mencapai level 8. Apa yang dilakukan untuk mencapai level tersebut? Apa ya Bu, saya ini masih kebingungan sih sebenarnya, tetapi di pikiran saya ini di sini sudah ada bayangan apa yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya kumpulkan niat dulu Bu, kumpulkan niat untuk belajar lagi ya, belajar mandiri. Setelah itu kalau memang belajar mandiri itu belum maksimal, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lebih lebih paham tentang hal itu dengan saya. Tentunya saya juga sebenarnya mau belajar dengan ibu kalau ibu mau. Ya, sungguh luar biasa Bu Viana ini apa ya semangatnya. Tapi tadi disampaikan Ibu bahwa kesulitan Ibu tadi adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada hal proses dan produk ya. Tapi Iya, kalau yang konten sudah ya Ibu. iya, yang konten Ya. sudah kami ini tindak lanjut ibu. Apa yang Ibu lakukan untuk yang konten, untuk yang pembelajaran berdiferensiasi konten itu yang sudah Ibu lakukan apa? Ya, sebenarnya Bu, yang konten itu pada awalnya saya tidak melakukan assessment, saya hanya meraba-raba dulu. Oh, paling tidak anak-anak saya itu mereka ada yang audio, yang ada audiovisual, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Jadi kami memfasilitasi sama juga Bu, tetapi konten yang kami berikan itu kami buat, kami rangkum, kami kemas sesuai dengan ketiga kebutuhan itu, Bu. Jadi satu kelas itu menikmati ketiga-tiganya. Karena yang saya harapkan itu dengan kami memfasilitasi ketiganya itu akan tepat sasaran walaupun kami tidak melakukan assessment di awal dulu, Bu. Nah, itu sudah dilakukan ya konten Ibu merasa sudah Iya, dilakukan. Yang belum dilakukan tadi proses dan produk. Sudah dilakukan iya. belum? Belum, Bu. Belum, belum sama sekali. Iya. Nah, menurut Ibu rencana apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi untuk proses dan produk? Untuk yang proses dan produk, saya akan berusaha untuk belajar dan ini Bu, mencari referensi supaya saya bisa mempraktekkan dalam pembelajaran saya di kelas, Bu. Mulai kapan Ibu akan belajar? Mulai kapan? Ya, niatnya mulai hari ini, Bu. Nah, hari ini akan saya tindak lanjuti. Kemudian sebelum itu kan Ibu harus memetakan dulu ya, sebaiknya memetakan dulu Iya, anak ini mana yang kinestetik, mana yang audiovisual, yang auditori. Apa yang Ibu lakukan untuk memetakan hal itu? karena saya merasa diri saya itu belum mampu ya, Bu. Saya akan mencoba eh, bekerja sama dengan guru mata pelajaran supaya kita satu kali jalan, tetapi kami kami bertiga bisa ini mendapatkan hasil pemetaan itu, Bu. Mohon diulangi Bu Fia tadi strategi apa yang ingin dilakukan untuk mencapai keberhasilan itu Bu Fia? Iya, untuk asesmen itu saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Eh, Paling tidak kan di sekolah kami ada dua mata pelajaran ya Bu, dua guru mata pelajaran. Nanti supaya kita bisa bekerja sama menghasilkan hasil asesmennya itu yang akan kami tindak lanjuti Bu untuk apa namanya berdiferensiasi proses dan produknya. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan guru tadi guru apa Bu? Guru Guru mapel, PJOK dan guru agama. guru Ya, agama guru dan mapel. ya. Oke. Terus apa atau bagaimana tindak lanjut dari coaching ini? Dari ya untuk hari ini saya mendapatkan pencerahan dari Bu Indri bahwa saya harus selalu bergerak untuk
mendapatkan target yang saya harapkan. Dan kesimpulannya yang harus saya lakukan itu saya tetap harus belajar dan saya bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Viana. Bagaimana perasaan setelah kita ngobrol ini? Ya, lega Bu, terima kasih. Sudah tidak galau lagi? Ya, tidak Bu. Sudah tidak Saya bingung lagi? saya akan langsung menindaklanjuti apa yang sudah kita sepakati hari ini, Bu. Iya, semoga nanti Bu Via segera bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah Ibu rencanakan. Semoga berhasil dan itu bisa membawa ke arah kebaikan bagi anak kita. Begitu Ibu, sepertinya sudah cukup ya hari ini. Nanti saya tunggu kabar baik selanjutnya. Oke? Ya. Terima kasih semoga, ya, Bu. Semoga Ibu tetap sehat, tetap bahagia, jangan lupa. Amin. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Iya, Ibu. selamat datang kembali ya Bu Indri ya. Selamat. Akhirnya ketemu lagi Ibu. Ya, salam semangat selalu ya Bu Indri. Bu Indri terlihat lebih semangat loh dari pertemuan terakhir kita beberapa hari lalu ya Bu Indri ya. Iya, terima kasih Ibu. Saya sudah tidak galau lagi, sudah tidak bingung lagi, walaupun masih ada banyak kesalahan yang belum saya tinggalkan. Jadi masih ada di situ Ibu dari obrolan kita kemarin. Oh iya, beberapa kesalahan. Apa itu kesalahan atau malah justru potensi baru yang muncul dari Bu Indri ya? Coba Bu Indri, saya ingin dengar nih cerita dari Bu Indri, refleksi Bu Indri seperti apa kemarin saat mengcoaching CGP-nya. Monggo Bu Indri, boleh berbagi cerita dengan saya? Jadi iya Ibu, jadi ya saya masih karena ternyata kemarin saya menyatakan bahwa levelnya itu akan naik ya Ibu dari 5 menjadi 9, tapi ternyata saya belum mencapai level itu karena saya masih menggunakan pertanyaan tertutup dan itu walaupun saya itu sudah menuliskan pertanyaan, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan tidak berbobot itu masih keluar, jadi masih tidak bisa saya kontrol gitu, masih menggunakan apakah, masih menggunakan mungkin, masih menggunakan kira-kira itu yang tidak bisa saya kendalikan, jadi begitu Ibu. Iya, masih menggunakan menurut Bu Indri masih menggunakan kata apakah, mungkin, kira-kira ya Bu Indri ya. Itu sangat wajar Bu Indri menurut saya ya. Memang kita itu sering terbawa arus begitu ya pada situasi coaching. Tapi selama saya mengamati Bu Indri sudah sangat mahir kok dalam mensupervisi CGP-nya, kemudian mengalir begitu saja, malah jauh dari target yang Bu Indri ingin capai. Kalau menurut saya ya Bu Indri sudah jauh dari itu. Kalau Bu Indri ingin tadinya di angka 9 ya, benar ya Bu Indri ya, di angka 9 ya tadinya ya, dari angka 5 ke 9, menurut saya malah lebih dari itu Bu, malah di luar ekspektasi saya, karena Bu Indri itu iya Bu? Iya luar biasa. Indri itu sudah bisa memberdayakan CGP-nya, bukan mengarahkan ya, malah Bu Indri itu tidak sama sekali tidak mengarahkan, walaupun mungkin ada kata apakah, mungkin, kira itu yang di luar kontrol Bu Indri, tapi secara umum saya melihatnya Indri sudah sangat bisa untuk memunculkan potensi yang ada pada CGP. Gitu Bu Indri ya. Kemudian Bu Indri, terima kasih ya. Kembali kasih Bu Indri. Kalau Bu Indri kan masih merasa kurang ya, belum mencapai target. Kemudian ada langkah-langkah yang Bu Indri akan terapkan di coaching selanjutnya atau pendampingan selanjutnya Bu Indri?
Ya, Ibu, saya memang harus terus belajar. Jadi, Hmm. saya memang harus terus berlatih dan terus membiasakan diri. Yang paling penting membiasakan diri itu. Ibu, saya harus menggunakan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, sehingga bisa menggali potensi CGP. Menurut saya itu, Ibu. Ya, akan belajar, berlatih, dan membiasakan diri. Kapan ini? Pertanyaan yang sama ya, Bu Indri. Kapan ini, Bu Indri, akan melakukan langkah ini? Segera, Ibu, karena sebentar lagi juga akan pendampingan lagi. Jadi, saya memang pendampingan selanjutnya harus lebih baik dari yang hari ini, karena eh, saya merasa hari ini belum puas, jadi besok ya harus lebih baik, menurut saya begitu. Oke, baiklah Bu Indri, luar biasa ya Bu Indri semangatnya, apanya ini semangat belajar, semangat berlatih, dan semangat untuk terus apa ya mengembangkan diri ya Bu Indri ya. Kemudian yang saya Ya, Ibu. tangkap juga dari coaching yang Bu Indri lakukan itu Bu Indri kan sudah percaya diri. Nah, present itu yang penting ya Bu Indri ya. Ya. Kalau boleh saya sarankan, ya Bu Indri present, kemudian sudah memberdayakan, sudah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kalau boleh saya sarankan itu memang apa yang langkah-langkah yang sudah direncanakan Bu Indri untuk berlatih, membiasakan itu segera dilaksanakan, dijadwalkan. Nah, itu akan lebih baik ya Bu Indri ya. Ya, Ibu, terima kasih untuk sarannya. Semoga saya bisa melaksanakan apa yang Ibu sarankan kepada saya. Baik, terima kasih Bu Indri, sama-sama belajar ya. Apa nih yang dapat disimpulkan dari kegiatan pasca supervisi ini? Ya, eh, segala sesuatu yang ingin kita capai itu memang ternyata tidak mudah, tidak kita tidak dapatkan dengan mudah. Kita memang harus terus belajar. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bisa. Jadi terus belajar, belajar dan belajar. Menurut saya begitu. Baik, iya, belajar, belajar, dan terus belajar. Iya, Bu Indri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya, Bu Indri. Saya tunggu terus cerita-cerita menarik dari Bu Indri, perkembangan Bu Indri bersama CGP-nya. Salam sukses selalu, Bu Indri. Selamat Terima beraktivitas. kasih. Ya, Terima kasih, Ibu. terima kasih, Semoga Bu kita Indri. bertemu lagi. Terima kasih Iya, bimbingan dan iya. arahannya. Ya, saya akhiri ya, Terima Bu kasih. Indri. Baik, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum dibuka. Ya, luar biasa. Jadi yang menjadi supervisor adalah Bu Zuma. Bu Zuma sudah bisa membuka percakapan obrolan dengan renyah dan sehingga membuat PP-nya ini menjadi nyaman, apalagi dengan intonasi yang tepat ya. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan, dialog-dialog yang muncul itu lebih terasa mengalir dan tidak garing. Kemudian ada beberapa hal yang berikutnya, supervisor juga sudah mengkonfirmasi yang disampaikan oleh coach atau supervisinya, yaitu tadi angka 5. Kenapa di angka 5? Itu juga sudah ditanyakan, mengkonfirmasi. Jadi kata-kata mengapa itu menurut saya kalau kemarin kita dihindari gitu. Kalau di ini kan hanya prolognya ya, bukan di permasalahannya, tapi ini untuk membuka sebuah percakapan, saya kira tidak masalah. Berikutnya, untuk supervisor juga sudah mengingatkan kepada supervisinya atau PP-nya tadi supaya tidak mengatakan mungkin. Tadi supervisinya mengatakan akan mungkin, akan melihat YouTube, lalu dikuatkan kembali, ayo jangan pakai kata mungkin dong, nggak begitu. Itu luar biasa. Kemudian alurnya juga mengalir seperti itu. Untuk coachnya luar biasa juga, excellent. Ini apalagi apa ya, basicnya berbahasa Indonesia juga. Jadi
suaranya Bu Indri itu empuk gitu ya. Sehingga enak didengar dan juga coachingnya tadi merasa nyaman sehingga mau bercerita apapun yang ditanyakan oleh Bu Indri. Jadi ini sebuah apa ya, seni ya, seni dalam melakukan coaching itu kena gitu ya. Ada rasanya itu masuk di sini. Ini luar biasa. Bu Indri juga selaku coach menyampaikan cara saya receive, kemudian acknowledge ya, menganggukkan kepala, kemudian menyimpulkan dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini luar biasa. Kuncinya juga berperan dengan sangat baik. Dan observasi dari saya. Terima kasih. Luar biasa pokoknya. Jujur, top banget lah.